Jika perasaan manusia harus mengatakan yang sebenarnya, maka kata yang bisa mewakili hal ini adalah kedamaian. Bali, salah satu mahakarya Sang Pencipta, di mana alamnya berbicara dengan bahasa keindahannya, bahasa yang paling jujur di antara perkataan lainnya. Selamat datang di Sekolah SMA Negeri 1 Kuta Selatan. Sekolah yang tidak hanya dikenal karena beragam prestasi dan pencapaiannya saja, namun juga penerapan pendidikan karakter dan anti korupsi yang diintegrasikan pada pembelajaran. Di sini, prestasi bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan pencapaian yang mencerminkan nilai-nilai karakter dan moral. Kami percaya bahwa pendidikan sejati lebih dari sekedar pengetahuan, ia adalah petunjuk tentang kehidupan. Perkenalkan, saya Luhmade Sri Yuniati, Kepala Sekolah di SMA Negeri 1 Kuta Selatan ini. Bagi kami, kejujuran adalah pondasi utama dalam membangun karakter bangsa. Kejujuran tidak bisa hanya dipelajari dalam teori saja. Nilai-nilai kejujuran harus ada dalam semua aspek belajar, termasuk di dalam mata pelajaran itu sendiri. Salah satu contoh mata pelajaran yang terintegrasi dengan nilai kejujuran adalah pelajaran bahasa Indonesia. Pada saat itu, saya menanyakan satu pertanyaan kecil ketika berada di hadapan murid-murid. Apa makna kejujuran menurut kalian? Dan mengejutkan, sangat beragam jawaban dari setiap anak. Namun, ketika saya memberikan pertanyaan seperti, sejauh mana kalian menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari? Dari situ, beberapa murid mulai terlihat kebingungan. Saya simpulkan, beberapa murid memang tahu arti dari kejujuran, namun belum semuanya bisa menerapkan dalam keseharian mereka. Jika berbicara tentang kejujuran, beberapa masalah memang terdengar sangat klise. Permasalahan yang biasa kita dengar di hampir kebanyakan sekolah, seperti mencontek, plagiarisme, tidak ikut bekerja dalam kelompok, memalsukan tanda tangan orang tua pada surat sakit atau surat izin tidak masuk, dan yang paling parah, misalnya mengenai kehilangan uang atau barang. Padahal di setiap kelas sudah dipasang kamera CCTV. Untuk mengajarkan arti dari nilai kejujuran, tentu saja guru harus menjadi teladan bagi para siswa. Karena siswa tidak hanya belajar melalui kata-kata saja, melainkan dengan aksi nyata. Agar nilai-nilai kejujuran terintegrasi dengan baik pada mata pelajaran, saya banyak menyiapkan konten pembelajaran yang memuat nilai-nilai kejujuran. Contohnya, saat pembelajaran membuat teks anekdot, murid diberikan apersepsi tentang sebuah video mengenai kasus korupsi. Murid akan mengamati nilai apa yang didapatkan, lalu menuliskan poin apa saja yang dikritik pada tayangan tersebut. Setelah mendapatkan poinnya, barulah murid akan membuat sebuah teks anekdot. Belajar yang menyenangkan adalah saat kita bisa menikmati prosesnya layaknya kita bermain. Saat kami diajarkan mengenai anekdot, tentu kami membuat sebuah kritikan menjadi sesuatu yang lucu dan mudah dicerna orang lain. Secara tidak langsung, kami memahami makna dari sebuah kejujuran dari berbagai sudut pandang yang lain. Dan tentu saja dengan resikonya.
Kejujuran adalah pondasi utama dari setiap tindakan yang bermakna. Ia bukan sekedar berkata benar, tetapi juga berani bertindak sesuai dengan nurani, meskipun tak ada yang melihat. Kami para Dewan Guru sangat terbuka kepada semua siswa. Kami sering mendapat pengaduan mengenai berbagai hal dalam bentuk pesan personal atau bertemu secara langsung. Dalam aplikasi yang kami pakai, ada fitur pengaduan yang hanya bisa diakses oleh kepala sekolah saja. Murid tidak perlu takut untuk melapor karena identitasnya hanya diketahui oleh kepala sekolah saja, tidak akan diungkapkan kepada siapapun. Saat ada siswa melanggar aturan atau mereka ingin mengkritisi sesuatu tentang peraturan sekolah, mereka akan secara aktif memberikan masukan ataupun saran. Tentu saja hal tersebut baru akan ditindak ketika ada bukti atau fakta tentang kebenarannya. Namun, dari sini kami bisa menilai bagaimana siswa kami memiliki keberanian dalam berkata hal yang benar dan apa adanya. Waktu itu, kami mengunggah implementasi pendidikan anti korupsi atau PAK ini ke dalam sebuah platform jaga.id. Tidak disangka KPK menaruh perhatian besar pada hal tersebut, sehingga kami diundang mengikuti program Anti Corruption Academy atau ACA. Tentu saja momentum ini kami manfaatkan dengan baik untuk belajar mengembangkan PAK di sekolah. Setelah acara tersebut, kami bersemangat untuk membuat sebuah rencana tindak lanjut agar dapat mengoptimalkan program PAK di sekolah kami dengan didampingi oleh KPK. Saat ini, hampir semua guru sudah mengintegrasikan nilai kejujuran ke dalam mata pelajarannya. Apalagi saat ini, kami melibatkan peran orang tua agar terbangun ekosistem yang mendorong siswa untuk terus menerapkan nilai kejujuran. Secara signifikan, nilai-nilai kejujuran terus bertumbuh di sekolah ini. Siswa mulai meninggalkan kebiasaan mencontek saat ujian, dan tidak pernah lagi terdengar ada surat izin yang dipalsukan oleh siswa. Kami sangat mensyukuri perubahan positif ini. Kami memiliki harapan besar saat menerapkan implementasi nilai kejujuran ini. Semoga di masa depan tercipta generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki integritas diri, terutama pada nilai-nilai kejujuran. Pendidikan membentuk karakter, pola pikir, dan sikap seseorang yang akan membentuk budaya bangsanya. Mari mengingat sebuah kalimat hebat yang diajarkan Bapak Pendidikan Indonesia. Pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Kami undur diri, sukses selalu pendidikan Indonesia.